Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Wanu Yuda Saputra, NIM 2019-145 dari kelas Sistem Informasi A, akan mempresentasikan tugas ujian akhir, yaitu Sistem Informasi Manajemen Restoran dan Transaksi. Di era teknologi informasi seperti sekarang, bisnis restoran memiliki peluang yang sangat besar untuk pemanfaatan teknologi dengan implementasi yang mudah dan efisien. Hal ini berkaitan untuk mempermudah proses transaksi dan pemesanan pada suatu restoran, dan juga sebagai pemilik restoran itu juga bisa dapat mudah memanajemen restorannya. Maksudnya apa? Seperti yang kita ketahui, biasanya kita ketika mendatangi sebuah restoran, kita perlu menuju ke kasir terlebih dahulu, lalu setelah menuju ke kasir nanti kita di situ disuguhi daftar menu, lalu ditanyai mau pesan apa dan lain-lain kan. Nah, ini sedikit memakan waktu juga dan mengharuskan si pelanggan itu harus datang atau harus menemui langsung karyawan restorannya. Nah, dari hal tersebut saya mendapatkan ide bahwa ingin membuat sebuah sistem informasi yang mana mempermudah pelanggan dalam pemesanan transaksi restorannya. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara pelanggan datang ke restoran, setelah itu pelanggan dapat langsung memindai QR code meja di restoran. Nah, di situ nanti menggunakan aplikasi yang sudah disediakan ya. Nah, setelah itu setelah memindai QR code tadi itu, pelanggan juga langsung bisa melihat daftar menu di situ dan juga langsung bisa memesan menu di situ. Sekalian juga nanti akhirnya membayar juga. Nah, si kasir hanya standby apabila ada transaksi baru atau mungkin apabila ada pelanggan yang ingin menanyakan hal lain. Nanti ketika ada transaksi baru, kasir akan langsung memanage status transaksi tersebut. Misalnya dari pengecekan menu-menu ini sekarang masih sold out atau gimana, nanti bisa dicek di situ. Nah, sebagai pemilik restoran juga bisa memanage restoran tersebut dengan cara apa? Nantinya di aplikasi itu akan tertera berbagai eh, daftar menu, informasi detail tentang restoran tersebut. Nah, itu akan saya bahas nantinya. Sekarang kita perlu tahu juga studi kasus yang akan saya lakukan ini gimana ini. Nah, dari ide ini saya melihat dari sisi arsitektur bisnis, yaitu restoran AW. Nah, restoran AW sendiri ini memiliki visi, yaitu menjadi restoran terbaik di Indonesia dalam kategori fast food dan disenangi oleh masyarakat. Itu merupakan visi dari restoran AW. Sekedar informasi sedikit bahwasanya AW ini salah satu restoran internasional tapi yang made in Indonesia, seperti itu. Lalu selanjutnya ada misi. Jadi setelah adanya visi, perusahaan atau bisnis tersebut juga harus memiliki suatu kegiatan untuk mendukung visi tersebut. Nah, terdapat dua misi. Yang pertama, memenuhi kebutuhan makanan dan minuman dengan persyaratan halal bagi masyarakat di sekitar lokasi dengan pelayanan yang cepat, mutu, baik, dan sehat. Lalu yang kedua adalah mendapatkan keuntungan yang tinggi untuk semua restoran, digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik dan karyawannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya akan saya coba bagikan sebuah mind mapping dari restoran ini. Oke. Nah, berikut saya menggunakan tools Xmind ya. Di sini adalah mind mapping dari AW restoran. Yang pertama ada dua tadi visi dan misi yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu kedua ada pelaku sistem informasi maksudnya di sini ya. Kita bahas dari yang karyawan dulu. Yang namanya bisnis pasti ada pelaku bisnis, yaitu karyawan ya salah satunya. Nah, dari karyawan ini saya pecah menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada manajer, yang kedua ada kasir, yang ketiga ada cook atau chef, yang keempat ada office cleaner, dan yang terakhir ada pelayan. Nah, kita bahas dulu yang dari manajer. Manajer ini juga memiliki beberapa tugas, yaitu memanajemen restoran cabang,
lalu memanajemen karyawannya, termasuk dirinya juga, memanajemen biaya dan memanajemen bahan baku restoran yang digunakan untuk menyiapkan pesanan sesuai yang diingin oleh pelanggan ya. Nah, dalam tugas manajemen restoran di sini itu manajer dapat memanage informasi detail mengenai restoran atau cabang tersebut, mulai dari nama restorannya, alamatnya di mana, lalu juga nomor telepon, email, dan lain sebagainya. Nah, manajer juga dapat menentukan daftar menu yang disediakan atau yang disajikan oleh restoran tersebut, serta manajer juga bertanggung jawab atas promosi atau ya intinya promosi atau iklan dari restoran atau cabang tersebut. Nah, seperti itu beberapa tugas dari manajer. Lalu yang kedua ada tugas manajemen karyawan juga. Berarti manajer ini juga eee, perlu untuk me-manage karyawannya. Dalam hal sini adalah apa yang di-manage, ya karyawan ini bertugas di penempatan kerja apa, misalnya dia sebagai kasir, dia sebagai mungkin asisten pribadi atau seperti apa, dia sebagai office cleaner dan lain sebagainya. Itu sudah termasuk di dalam informasi karyawan. Dari namanya, nomor induk kependudukan, penempatan jenis kerja dan penempatan kerjanya juga, tempatnya di mana apabila bisnis tersebut, bercabang, lalu gajinya juga dan serta kinerjanya. Kedua hal terakhir ini juga menentukan gimana nanti jalannya si bisnis itu baik atau tidak. Dari kinerja karyawan, manajer dapat memperhitungkan gaji karyawan yang sesuai dan yang pastinya tidak di bawah dari UMR, seperti itu. Oh, ya UMR. Lalu yang ketiga ada manajemen biaya. Salah satu tugas dari manajer yaitu manajer juga harus perlu memanajemen keuangan di bisnis, yang mana ada beberapa hal yaitu biaya sewa gedung atau lahan, lalu yang kedua ada biaya listrik, biaya air, biaya bahan baku, biaya gaji karyawan, dan biaya promosi. Dan mungkin ada biaya lain yang saya kurang tahu lebih dalam seperti itu ya. Lalu lanjut ke tugas terakhirnya si manajer yaitu manajemen bahan baku, yang mana bahan baku itu ada 2, bahan baku makanan atau bahan baku minuman. Jadi ketika nanti, eee, menu yang disajikan itu harus sesuai dengan bahan bakunya juga. Ketersediaan bahan baku harus sesuai juga, yaitu harus benar-benar di-manage oleh seorang manajer. Nah, lalu ada karyawan yang kedua yaitu manajemen transaksi, kasir, yang mana dia memiliki tugas manajemen transaksi yang seperti saya tadi ceritakan di awal. Jadi manajemen transaksi di sini adalah dia akan, eee, meng-handle awal dari transaksi itu dibuat. Jadi nanti di dalam transaksi tersebut terdapat tanggal transaksinya kapan, statusnya transaksi itu kapan, daftar menu transaksi, dan total biaya transaksi tersebut. Yang mana transaksi ini nanti akan ada hubungannya dengan pelanggan juga ya, pelaku bisnis yang kedua. Lalu yang ketiga ada karyawan koki atau chef, yang mana dia bertugas untuk memanajemen pesanan, yang mana dalam manajemen pesanan ini terdapat beberapa poin yang harus dikerjakan, yaitu mempersiapkan bahan baku yang sudah disediakan oleh manajer dan sudah diatur sama manajer, juga mempersiapkan pesanan pelanggan, yang mana pesanan pelanggan ini juga harus sesuai dengan daftar menu yang disediakan restoran, serta, resepnya juga harus sesuai dengan yang dimiliki restoran. Lalu, eee, yang keempat yang kelima ada office cleaner, yaitu seorang petugas yang menanggung jawab kebersihan lingkungan restoran. Kebersihan seperti apa yang dia harus tanggung jawabkan, yaitu pertama ada meja makan, lalu ada kursi makan, ada lantai restorannya juga, sampah restoran, dan mungkin lingkungan-lingkungan di sekitar restoran juga. Ini gunanya untuk, eee, memberikan rasa nyaman pada pelanggan, juga apa namanya, menjadi daya tarik tersendiri bagi pelanggan ya, seperti itu. Lalu ada karyawan yang terakhir ada pelayan, yang mana ini nantinya akan bertugas untuk mengantar pesanan yang sudah dipesan oleh pelanggan, atau mungkin bisa juga menjadi seorang yang menjadi penghubung antara pelanggan dengan restoran. Misalnya ada terjadi kekeliruan pesanan atau mungkin ada pesanan yang mendadak tidak dapat dihidangkan, entah karena adanya kurang bahan baku atau seperti apa, itu yang menghubungkan antara pelanggan dengan restoran adalah pelayan.
sekilas dari karyawan restoran AW. Lanjut ke pelaku bisnis yang kedua, yaitu pelanggan, yang mana pelanggan di sini tuh memiliki beberapa data ya misalnya ya. Informasi pelanggan yaitu nama pelanggannya siapa, nomor teleponnya, email, atau riwayat transaksinya seperti apa. Apakah dia pernah berkunjung di restoran AW sebelumnya, atau mungkin dia pelanggan pertama atau seperti apa. Karena nanti biasanya ada promo khusus, misalnya promo khusus untuk pelanggan pertama seperti itu. Lalu pelanggan juga dapat melakukan transaksi, yang mana transaksi tersebut berisikan menu-menu yang sudah disediakan sesuai dengan daftar menu. Jadi pelanggan tidak dapat memesan menu selain yang ada di daftar menu, seperti itu. Yang mana menu-menu tersebut ada makanan dan minuman. Makanannya ini bisa makanan berat, bisa makanan ringan, bisa minuman dingin juga, bisa minuman panas atau hangat. Seperti itu. Sekilas untuk arsitektur bisnis dari restoran AW. Tentunya ini nanti akan ada pengembangan secara lebih detail lagi dari yang ada sekarang. Lalu sekarang kita bisa lanjut ke arsitektur. Bentar, akan saya bagikan dulu jendelanya. Oke, kita akan masuk ke arsitektur aplikasi, yang mana ini adalah komponen penting dari sebuah sistem informasi, karena tujuan dari sistem informasi tersebut adalah memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan sebuah aktivitas, seperti itu kan ya. Yang mana itu juga kita memerlukan sebuah aplikasi. Nah, lalu apa arsitektur aplikasi yang kami butuhkan? Yang pertama, ini adalah sebuah gambaran umum nanti cara kerja. Bukan cara kerja, gambaran umum tentang sistem informasi manajemen restoran ini. Jadi ada satu server, satu penyimpanan data storage, yang mana nanti itu akan terbagi menjadi 3 komponen. Yang pertama ada seorang owner atau pemilik restoran yang dapat memanage keseluruhan restorannya dari sebuah aplikasi yang sudah disediakan, dari mulai restoran, manage restoran tadi itu, manage kasirnya, memanage transaksinya, memanage daftar menunya, kategori, dan lain-lain. Lalu ada yang kedua, ada kasir. Nah, seorang kasir ini dapat menggunakan aplikasi ini, nantinya dia harus terdaftar dulu di aplikasi yang dimiliki oleh pemilik restoran, seperti itu. Jadi dia akan terdaftar, nanti dia setelah didaftarkan, dia baru bisa menggunakan sistem ini, yang mana dia nanti bertugas untuk memanajemen transaksi, seperti itu. Jadi misalnya ada transaksi baru, dia akan mengecek ini transaksinya, menunya apa aja. Lalu misalnya ada menu yang sold out, nanti dia tinggal ganti ini sold out atau cancel, seperti itu. Nanti jika ada keseluruhan menu sudah selesai, bisa jadi komplit. Nah, yang ketiga ada customer, yang mana customer ini sebagai pelaku bisnis juga. Dia nanti menggunakan aplikasi mobile yang sudah disediakan untuk melakukan transaksi di mobile tersebut, di aplikasi tersebut maksudnya. Dari dengan memindai QR code meja, lalu memesan transaksi, dan juga pembayaran juga dilakukan dari transaksi. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada business process modeling, yang mana ini adalah alur dari cara kerja bisnisnya nantinya. Itu yang pertama ada customer memindai QR code meja restoran. Lalu setelah memindai, dia akan memilih menu. Setelah memilih menu, dia harus membayar transaksi tersebut. Nah, setelah dibayar, kasir akan menerima transaksi baru. Nah, ketika diterimanya transaksi baru, nanti kasir akan melihat detail transaksinya. Ini dia pesan apa aja misalnya. Dia pesan minuman apa, makanan apa, seperti itu ya. Nah, setelah dilihat detailnya, baru dia akan memperbarui status transaksi atau menunya. Misalnya ada menu yang kosong, dia hanya memperbarui menunya saja, bukan transaksinya. Tapi apabila transaksinya ini misalnya tidak sesuai keseluruhan, berarti dia kasir dapat membatalkan transaksi tersebut. Yang pasti nanti ketika dibatalkan, uangnya akan kembali lagi ke customer. Nah, setelah diperbarui, lalu nanti di dalam restoran tersebut akan ada seorang koki dan lain-lainnya, dan pelayan juga akan mempersiapkan pesanan. Lalu akan
sebelum customer dapat menyelesaikan transaksinya, transaksi yang sudah dibuat tadi itu akan masuk juga ke data owner, jadi owner bisa tahu, "Oh, ada transaksi baru." Terdapat transaksi baru dan owner juga bisa melihat detail transaksi tersebut. Nah, tapi bedanya dengan kasir, owner tidak bisa memperbarui status transaksi. Mengapa? Karena mungkin saja owner sedang tidak di tempat bisnis. Maksudnya takutnya nanti ada kekeliruan yang seharusnya seharusnya pesanan ini habis, tapi sama owner diubah seperti itu. Itu menyalahgunakan sistem seperti ini. Nah, dengan adanya data transaksi tersebut, owner bisa tahu reportingnya, misalnya kayak hari ini terdapat transaksi berapa, lalu bulan ini berapa, lalu ada menu apa yang paling sering dibeli, seperti itu, dan lain sebagainya. Nanti akan dijelaskan di di bagian arsitektur teknologi. Lalu setelah itu tadi semua selesai sudah proses bisnis yang dijalankan, lalu kita akan lanjut ke bagian activity diagram dari tiap proses-proses yang dibutuhkan nantinya seperti autentikasi dari login dan register. Di sini sudah tertera, bisa dilihat. Lalu yang kedua ada activity diagram untuk uh, fitur penting, maksudnya fitur utama lebih tepatnya. Jadi owner itu bisa membuat menu-menu yang akan nanti ditampilkan di aplikasi. Jadi owner akan menambahkan data, lalu sama server diterima, datanya akan dicek apakah datanya tersebut sudah ada atau belum. Jika ada, dia berarti tidak bisa menambahkan data tersebut. Tapi jika tidak ada, dia akan tersimpan di server, lalu akan dikembalikan ke website-nya atau portal. Saya sebut di sini portal. Seperti itu. Sama halnya dengan customer ketika membuat transaksi, seperti yang tadi saya jelaskan, dia akan memindai QR code, lalu mengecek status tabel, apakah status tabelnya ready to use atau tidak. Jika dia ready to use, berarti dia akan lanjut ke pemesanan menu dari aplikasi. Lalu setelah itu menu akan ditambahkan di chart, setelah itu langsung dibayar, setelah di pay langsung dapat diterima nanti oleh kasir. Nah, setelah tadi itu transaksi itu sudah dibuat, akan diterima oleh kasir, kasir akan mengecek status transaksi tersebut, lalu akan memperbarui transaksi tersebut. Setelah sudah diperbarui, berarti transaksi tersebut sudah selesai, seperti itu ya. Lalu kita lanjut ke bagian use case diagram. Ini adalah sebuah penjabaran dari apa aja sih yang dilakukan oleh mereka bertiga, oleh owner, kasir, dan customer. Bisa dilihat seperti yang ada di layar. Lanjut, kita ke bagian entity relation diagram. Ini adalah kebutuhan kebutuhan database atau sistemnya. Nanti kita bikin sebuah kumpulan-kumpulan entitas yang saling menyambung, yang mana mereka nantinya akan berguna untuk penyimpanan data di database ya, di storage. Bagi teman-teman dan Bapak juga, Bapak Ilyas lebih tepatnya, dapat melihat keseluruhannya ada di link ini. Nah, kita bahas cara kerjanya. Cara kerja aplikasi itu gimana sih? Nanti itu kira-kira mau seperti apa gitu kan. Nah, ini adalah sedikit penjabaran intinya dari aplikasi ini adalah yaitu pelanggan memindai kode meja, yang mana nanti kode meja tersebut bisa didapatkan oleh owner, owner bisa dapat kode meja tersebut dari sistem, dan nantinya owner juga bisa tinggal mengeprint dan ditempelkan di meja seperti itu misalnya ya. Nah, dengan menggunakan aplikasi mobile, pelanggan dapat menggunakan fitur pemindaian kode meja tersebut. Nah, setelah dipindai, lalu pelanggan berhasil membuat transaksi, melalui sana pelanggan juga bisa memesan menu, memilih menunya, lalu dapat juga melihat sedikit informasi dari restoran ini, misalnya kayak ratingnya gimana, lalu review-reviewnya gimana, seperti itu.
Setelah transaksi tadi dibuat, berarti transaksinya sudah berhasil. Selanjutnya akan diurus oleh karyawan restoran, yaitu kasir pertama. Kasir akan mengecek transaksi tersebut, setelah nanti dicek, akan diajukan ke koki atau chef. Chefnya nanti akan menyiapkan pesanan tersebut, dan kasir hanya memperbarui status transaksi tersebut sampai komplit, gitu ya. Tapi apabila ada menu yang mungkin tidak dapat disiapkan pada saat itu, kasir hanya perlu memperbarui transaksi menjadi cancelled, seperti itu. Lanjut, kita ke arsitektur teknologi. Nah, ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang akan digunakan nantinya untuk pengembangan sistem ini. Nah, apa aja itu? Kita bagi menjadi 3. Yang pasti ada developer. Yang mana developer nanti yang akan bertanggung jawab jalannya program dan aplikasi tersebut ya. Yang mana developer di sini itu membutuhkan sebuah device. Yang pertama ada MacBook Pro Retina 13 inch 2020. Lalu ada JetBrains WebStorm dan PHP Storm ini untuk kode editor ya. Lalu ada WAM server, ini untuk developing di lokal. Lalu ada Google Chrome sebagai web browsernya, ada MySQL dan PHP ini sebagai handle database-nya, seperti itu. Lalu yang kedua ada owner dan kasir, yaitu karyawan restorannya, yang mana nanti dia akan menjadi pelaku bisnis pengguna aplikasi ini di bidang restorannya ya. Nanti memerlukan laptop atau komputer yang menggunakan Intel Core i3 minimal dan 4 GB RAM juga minimal. Lalu menggunakan browser Google Chrome, atau mungkin kalau laptop atau PC-nya terlalu susah untuk dihandle, bisa menggunakan tablet juga, tablet Android lebih tepatnya ya. Seperti itu. Atau juga bisa menggunakan tablet iOS. Karena nanti aplikasi ini akan berbasis website ya, jadi bisa diakses di mana aja, device apapun. Lalu yang ketiga ada customer sebagai pelanggan restoran atau pelaku bisnisnya yang utama di sini. Berarti nanti dia memerlukan smartphone Android yang minimal menggunakan Android 8 dan aplikasi khusus pelanggan. Nah, mengapa kok menggunakan Android? Karena dalam pengembangannya ini, aplikasi yang dapat digunakan sementara hanya menggunakan Android, pengguna Android saja yang dapat menggunakannya. Nantinya ketika ada rencana ke depan, pastinya akan adanya aplikasi yang berbasis iOS, seperti itu. Apple lebih tepatnya ya. Lalu kita akan lanjut ke bagian hasilnya. Nah, dari beberapa rancangan sebelumnya, dari mulai arsitektur aplikasi dan teknologi yang kita butuhkan, didapatkan sebuah hasil. Yaitu yang pertama, penjelasan sedikit mengenai fitur-fitur yang dimiliki oleh seorang owner di aplikasi ini ya. Maaf. Pertama, dari sistem reporting, yang mana si pemilik restoran itu dapat mengetahui kinerja restorannya seperti apa. Mulai dari penjualan perharinya, lalu menu-menu yang dijual perharinya itu seperti apa, banyak atau kurang, meningkat atau menurun. Lalu dapat juga melihat menu yang paling sering dibeli, top 10 menu misalnya seperti itu. Dapat juga menampilkan customer-customer yang paling sering beli, pelanggan yang paling sering beli juga, transaksi seperti itu. Lalu juga dapat melihat kinerja kasir, kinerja karyawannya, kasir nih. Jadi nanti si owner tuh bisa tahu, oh kasir ini yang kinerjanya paling bagus, kinerjanya paling baik, seperti itu ya. Lanjut, yaitu ke manajemen restoran. Ini yang fitur yang paling penting. Di sini saya hanya menampilkan manajemen restoran, yaitu yang bagian menu saja ya. Namun nantinya di aplikasi itu, si pemilik restoran dapat memanage mulai dari kasir, mulai dari bahan bakunya, lalu kategori-kategori menu, lalu daftar menu, bahkan hingga ke informasi mengenai restoran tersebut yang nantinya dapat dibagikan ke pelanggan melalui aplikasi. Seperti itu ya. Lalu ini sudah saya sebutkan barusan, ada manajemen restoran. Jadi si owner tuh dapat memperbarui
informasi detail dari restoran tersebut. Nah, yang kedua ada fitur-fitur dari kasir, yang mana seorang kasir itu hanya bisa menggunakan aplikasi ketika dia sudah terdaftar atau didaftarkan oleh owner. Jadi kasir tidak dapat mendaftar langsung dari melalui aplikasi, ya, dia harus didaftarkan oleh seorang owner. Nah, fitur utama dari seorang kasir adalah manajemen transaksi. Nah, manajemen transaksi ini nanti si kasir bisa melihat nih, dia bisa memperlihat namanya siapa, lalu di meja berapa, dan total transaksinya berapa. Misalnya transaksi ini, misalnya di sini ayam geprek, ternyata dia sudah apa namanya, tersedia gitu. Dia pesannya berapa piece, pesannya berapa ayam misalnya seperti itu. Nah, statusnya bisa komplit atau bisa on progress. Nah, perlu diketahui ada beberapa status yang disediakan, yaitu yang pertama ada pending. Pending berarti dalam pengecekan kasir. Yang kedua ada on progress, berarti sedang dikerjakan. Yang ketiga ada complete, berarti sudah selesai. Yang ketiga ada cancel, yang mana berarti ada yang entah cancel dari kasir atau entah cancel dari pelanggan, seperti itu ya. Lalu kita lanjut ke bagian fitur-fitur yang dimiliki oleh customer, yang mana ini ada seorang pelaku bisnis di restoran ini. Nah, nantinya dengan aplikasi yang sudah disediakan oleh restoran, pengguna akan merasa nyaman bahwasanya datanya tuh disimpan secara aman. Nah, dalam aplikasi tersebut, pengguna wajib mendaftarkan diri terlebih dahulu sebelum memesan memesan menu di restoran tersebut ya. Nah, dalam pemesanan tersebut juga kita menyediakan beberapa tipe verifikasi. Yang pertama ada verifikasi nomor HP, lalu SMS nanti, lalu ada verifikasi PIN juga nanti ketika pelanggan masuk login aplikasi, dia memerlukan PIN terlebih dahulu, dan juga PIN akan digunakan saat melakukan pembayaran ya, seperti itu. Kita lanjut ke fitur kedua dari customer, yaitu ini yang fitur yang utama dari seorang customer, yaitu melakukan transaksi. Jadi dengan fitur ini nantinya pelanggan tidak perlu datang ke kasir, dia hanya perlu duduk langsung di meja, memindai QR code memindai QR code mejanya. Setelah memindai QR code ini, lalu pelanggan bisa dapat langsung melihat daftar menu yang disediakan di restoran tersebut, seperti itu. Kita lanjut ke bagian kesimpulan, ini yang bagian terakhir. Jadi setelah rancangan-rancangan arsitektur mulai dari bisnis, dari aplikasi, teknologi, dan hasilnya, didapatkanlah sebuah kesimpulan bahwasanya apakah sistem ini tuh sudah final? Nah, bagi kami sistem ini masih belum final. Mengapa? Karena seiring berjalannya waktu, kami akan melakukan banyak sekali pembaruan, banyak sekali pengembangan, fitur-fitur baru untuk mempermudah berbagai aktivitas yang diperlukan dalam bisnis restoran, seperti itu. Lalu yang kedua ada seberapa manfaatkah sih sistem ini? Seberapa penting misalnya seperti itu. Nah, bagi kami sistem ini tuh sangat bermanfaat dan berguna bagi para pemilik restoran utamanya ya, dan pelanggan selaku pelaku bisnis. Karena dilihat dari fitur-fitur yang kami sediakan dengan tampilan yang menarik, dan juga fitur tersebut dapat mempermudah aktivitas dan kebutuhan penggunanya, seperti itu ya. Lalu yang ketiga ada mengapa pemilik restoran itu harus menggunakan sistem ini. Nah, sebagai orang yang punya bisnis, kita kan juga harus tahu kan, kayak kenapa sih aku harus punya sistem ini? Kenapa aku harus mengimplementasi sistem ini ke dalam bisnis saya? Karena dengan sistem ini, pemilik restoran itu dapat dengan mudah memanajemen restorannya, mulai dari kasir, dari mejanya, hingga macam menu yang disediakan, dan lain sebagainya. Nantinya, dengan adanya sistem ini juga akan membawa sebuah experience baru bagi pelanggan dalam pemesanan transaksi. Seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir, lu dengan semua penjelasan seperti itu tadi, apa sih kekurangan dari sistem ini? Nah, salah satu kekurangan yang dimiliki oleh sistem
saat ini, yaitu adalah pembaruan datanya, yang mana pembaruan data masih dilakukan secara manual dengan memencet tombol refresh. Nah, ini akan sedikit memakan waktu, jadi kasir harus standby melihat apakah ada pelanggan baru. Nanti jika ada pelanggan baru, kasir hanya cukup menekan tombol refresh, lalu dapat melihat transaksi terbaru, seperti itu. Ini merupakan suatu kekurangan yang cukup 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 penting. Maksudnya, karena nantinya apabila seseorang ini mengalami sebuah keramaian, otomatis tombol refresh ini akan ditekan terus-menerus seperti itu. Dan ini juga akan memberatkan server. Nah, dengan adanya kekurangan tersebut, kami sadar bahwasanya pengembangan sistem ini masih tetap diperlukan. Yang mana ada beberapa rencana yang akan kami lakukan dalam pengembangan sistem ini. Yaitu yang pertama adalah pembaruan data berbasis WebSocket. Maksudnya apa? Seperti yang saya jelaskan barusan, eh, tidak akan ada lagi pengecekan data secara manual. Jadi tidak akan ada lagi menekan tombol refresh untuk memperbarui data dan lain-lain. Kasir dan pelanggan juga serta pemilik hanya standby dengan aplikasinya. Apabila ada transaksi baru, apabila ada data baru, akan langsung berubah data yang ada di aplikasi tersebut. Ini juga akan mempermudah kinerja juga, efisiensi waktu juga, dan juga tidak memberatkan server ya. Lalu ada fitur yang kedua, fitur pengembang, yaitu fitur manajemen bahan baku. Ini sudah saya jelaskan tadi di bagian arsitektur bisnis, jadi nantinya pemilik bisa memanajemen bahan baku. Jadi apabila bahan baku misalnya ini belum tersedia, jadi ya otomatis menu-menu yang menggunakan bahan baku tersebut bisa jadi statusnya diganti sold out seperti itu ya. Lalu yang terakhir adanya integrasi pembayaran. Nah, nantinya ini akan sangat mempermudah pelanggan dalam proses transaksi. Jadi di dalam aplikasi mobilnya akan menyediakan berbagai macam pembayaran elektronik khususnya, mulai dari ATM, virtual account, atau credit card, lalu ada iPayment seperti GoPay, OVO, lalu ada ShopeePay, dan lain sebagainya. Nah, mungkin sekian dari presentasi kami hari ini. Terdapat sebuah quotes dari seorang CEO Box Cloud Storage, Aaron Levy. Every single industry is going through a major business model and technology-oriented disruption. Jadi, semua industri itu sedang mengalami penekanan atau tertekan akan adanya teknologi dan bisnis model yang baru. Tapi tekanan ini bukanlah menjadi sebuah ancaman, namun sebuah cara untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman serta dapat mempermudah berbagai aktivitas pengguna teknologi tersebut. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata maupun salah perbuatan. Terima kasih atas pengertiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.